Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabul fadail, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah, pengurus Nahdlatul Ulama, muslimat, fatayat, ansor, banser, IPNU, IPPNU, pengurus PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, masyarakat Kamarung, masyarakat Sukajaya, Pegaden. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara yang penuh barokah. Nomor pertama wa Maulid Nabi, nomor dua kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah di dalam menapaki sebuah kehidupan keberagamaan di Indonesia dalam rangka mencari ridha Allah dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Sukamulya menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat. Allahumma amina ya rabbal, amina ya rabbal, amina ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, ada maulid, ada maulud, ada muludan. Itu tiga bahasa yang sedikit berbeda tapi mirip, tapi artinya sama, maksudnya sama. Karena berasal dari lafaz yang sama. Maulid, maulud, muludan itu masyarakat Sukamulya biasa mengistilahkan kelahiran Kanjeng Nabi seperti itu. Itu asalnya tina lafaz anu hiji nyaeta lafad walada. Kata orang santrinya seperti itu.
Walada kalau diteruskan menjadi walada yalidu lidatan, wa maulidan jadi maulid. Ini kata santri namanya bentuk masdar, artinya kelahiran. Walada artinya lahir, maulid masdar artinya kelahiran. Fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Maulud ini bentuk isim maf'ul, artinya anak kecil yang dilahirkan. Ada lagi lid la talid maulidun maulidun. Aya deui maulid deui. Maulid di dieu isim zaman sareng isim makan. Isim zaman keterangan zaman artinya zaman dilahirkan. Isim makan artinya keterangan tempat artinya tempat dilahirkan. Maulid zaman dilahirkan atau tempat dilahirkan. Upami anjeun angkat haji di samping Masjidil Haram aya bangunan eta tulisanna Maulidur Rasul. Eta merujuk ke artos tempat anu dilahirkanna Kanjeng Nabi di dinya. Upami urang sadanya kempal raliungan di dieu Maulidur Rasul memperingati zaman atau waktu dilahirkanna Kanjeng Nabi. Eta jadi maulid maulud. Aya deui muludan. Upami muludan eta lafad yang digunakan oleh masyarakat Pegadaian untuk mengindonesiakan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dialih bahasakan ke Indonesia, di Indonesianya teu aya. Eta biasanya bahasa Arabna akhirna dipasian an. Tahlil, tahlilan. Sholawat, sholawatan. Wirid, wiridan. Manaqib, manaqib. Maulud, maulud. Bisa dewek. Jadi muludan asalnya dari maulid, maulid, maulud asalnya dari lafad walada. Nah sekarang ada yang tanya, Gus, kalau lafad walada asalnya tina lafad naon? Upami anjenaros tentang masalah walada eta asalna tina lafad naon? Ieu aya hubunganna sinareng filsafat bahasa Arab. Ada seorang ulama besar masih aya jalmana masih hidup. Namanya Ad-Doktor Abdullah Az-Za'balawi. Beliau punya kitab yang sangat bagus namanya Ma'an Nuhat. Mengatakan bahwasannya peradaban bahasa Arab eta ayat 3. Nomor pertama, ma dhahaba ilaihil basriyun. Peradaban bahasa Arab anu dicepeng ku ulama Basrah. Di antawis tokohna Imam Sibawayh, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, termasuk juga Imam Al-Mubarrad dan lain-lain. Nomor kaping 2, ma dhahaba ilaihil kufiyun. Peradaban bahasa Arab anu dicepeng ku ulama Kufah. Kufah sareng Basra iya sama-sama Irak. Salah seorang ulama besar ulama Kufah adalah yang terkenal Al-Imam Al-Kisai. Aya deui peradaban bahasa Arab nomor kaping 3. Nah, ini jarang dikenal ku masyarakat Pagaden teh. Senaos parantos mondok di pesantren lami-lami teh sebab ieu teh peradaban anyar. Enggal. Naon
nyaita anu disebut ke Dr. Abdullah Az-Za'balawi adalah al-Arabiyatul Hutmiyah. Bitta hutmiyah. Hutmiyah. Peradaban bahasa Arab pinggiran. Zaman kapungkur peradaban bahasa Arab pinggiran kante nyampur adukan antawisna kaidah Basra sareng kaidah Kufah. Zaman kapungkur peradaban hutmiyah eta tidak pernah direken, tidak pernah dietang sebagai sebuah peradaban nahwu. Tetapi sehubungan pengikutnya tambah banyak, maka dari itu zaman ayeuna teh, zaman kiwari parantos dilebetkeun ka peradaban bahasa Arab anu salajengna, yaitu nomor kaping 3 al-Arabiyatul Hutmiyah, mencampurkan antara Kufah dengan Basra dalam satu sistem gramatikal untuk dipelajari secara nahwiyah bahasa Arab secara dalam. Di antawis pendukungna adalah Imam As-Sanhaji anu dikenal ku masyarakat Pagaden Imam Ajurumiyah. Makanya di dalam kitab Jurumiyah eta aya istilah Basra, aya istilah Kufah, aya khafad, aya jar, aya i'rab, aya alamat i'rab. Ini molok malohok na anjen teh malohok ngerti apa malohok bingung gitu. Ya wis. Ngertos nu penting unggut-unggutan beres. Saudara-saudara sekalian, menurut ulama Basra bahwa seluruh bahasa Arab eta berasal dari masdarnya. Masdar sama'i bukan masdar qiyasi. Ini kalau orang mondok di pesantren mesti ngertos. Maka dari itu kalau Nasoro asalnya dari Nasron atau Nusrotun. Kalau Doroba asalnya dari Dorbun atau Dorbatun. Kalau Sa'ida asalnya dari Sa'adatun. Maka upami anjen naros walada asalnya tina lafad naun. Jawabanna walada asalnya tina masdarna naun wiladatun. Tos ngertos tu penting mantuk beres. Lah sekarang ada yang tanya lagi, Gus, kalau walada asalna tina lafat wiladatun lah, upami wiladatun eta asalna tina lafat naon? Wiladatun ia asalna tina lafat naon? Ada seorang ulama besar pakar sastra Arab abad ke-3 Hijriyah. Namanya Al-Imam Muhammad bin Faris Az-Zahrawi yang dikenal Imam Ibnu Faris. Memiliki kitab namanya adalah Maqayisul Lughah, barometer kefasihan bahasa Arab. 24 jilid, satu jilid bisa 1100 lembar. Makanya diikhtisarkan, ditalkhis, diringkas oleh muridnya menjadi 4 jilid, namanya kitab Mu'jamul Maqayis. Imam Ibnu Faris mengatakan wiladatun ia asalna tina lafad wildatun. Ia membedah lafad maulid. Supados anjen upami nglafadkan ngucapkan maulid eta ngertos asalna tina mana. Wiladatun asalna tina lafad wildatun. Naon artosna wildatun teh? Wildatun teh artosna usus. Usus anu aya di betengna ibu ketika ibu itu mengandung, maka usus eta disambung ku Gusti Allah ke betengna murang kali nu sedang dikandung. Tuangan. Wis bahasa Arab, bahasa Sunda, Cirebonnya wis angel. Dulu saya itu kalau ceramah di Garut pakai bahasa Sunda, orang Garutnya nggak ngerti. Ini apa ada bedanya? Ini bahasa naon khususnya bahasa Sunda. Naon deh. Udah di mana ayah bahasa iya teh order ayah nyantos. Patuangannya
Yes, karepe ibu-ibu bae lah wis. Lah Bapak Ibu sekalian, eta usus eta disambung ke Gusti Allah dari perutnya ibu ke perutnya anak murang kali anu sedang digandung. Maka murang kali ketika ayah di perutna ibu, di patuanganna ibu, nah itu makannya tidak melalui mulut, tapi disalurkan langsung dari perut ibunya langsung ke perut anaknya melalui sebuah usus, maka disebut usus itu usus walidah. Aya naon, aya demo ieu nya. Usus ieu nu nyambungkeun perutnya ibu ke perutnya anak, usus besarnya ibu ke usus besarnya anak untuk menyalurkan makanan, ia disebut usus wildah. Maka kata Imam Ibnu Faris, zamanul wiladah, yang disebut zamanul wiladah itu merujuk kepada kebutuhan seorang anak kepada usus wildah. Berapa bulan? 9 bulan, itu zaman wiladah. Ketika anak membutuhkan usus wildah untuk disambungkan kepada perut ibunya untuk disalurkan makanan, usus ini usus wildah, maka zaman ketika anak masih membutuhkan usus wildah selama 9 bulan di dalam kandungan ibu disebutnya zamanul wiladah. Begitu lahir, anaknya lahir, usus wildahnya putus. Kalau enggak putus, diputus ku Gusti Allah atau diputus ku dokter. Sebagian separo nempel ke patuanganna ibuna, indungna, sebagian deui aya di patuangan murang kali. Ngertos itu bahasa Sunda Cirebon. Saudara-saudara sekalian, lah upami aya nu nempel di perutna anak atau murang kali, nah kayak semakin kering, nempel di pusar anaknya tambah kering, lah akhirnya copot nyalira, namanya puputan. Lah ketika anak lahir, anak tidak usah membutuhkan usus wildah karena sudah lahir. Anak makannya sudah melalui mulut, bukan melalui usus, yaitu nete ke ibunya. Maka anak kelahiran anak ini disebutnya inqita'ul wiladah. Terputusnya proses kehidupan wiladah sebab anak sudah tidak membutuhkan usus wildah. La inqita'ul wiladah iya biasa disebut ku masyarakat Pagaden teh wiladah. Makanya wiladah kalau seumpama dibuka kamus bahasa Arab bahasa Indonesia, wiladatun artosna kelahiran. Padahal aslinya zamanul wiladah itu 9 bulan pada waktu anak dikandung di perut ibunya masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Ia namanya zamanul wiladah. Ketika lahir zamanul wiladahnya habis dan usus wildahnya diputus ku Gusti Allah Ta'ala, anak makannya tidak melalui usus deui tapi langsung melalui mulutnya, nete ke ibunya, dikasih susu sama ibunya, maka ini namanya inqita'ul wiladah, terputusnya proses kehidupan wiladah. Inqita'ul wiladah iya kadang-kadang dimaksudkan oleh Pagaden wiladah. Yang dimaksud wiladah itu inqita'ul wiladah. Ngerti beli ngerti, yang penting mantuk-mantuk beres. Ngertos ente? Nah, ini saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, kalau seumpama kita lihat dari pemaparan Imam Ibnu Faris mengatakan bahwasanya walada mauludun maulidun wiladatun wildatun, sadayana eta merujuk kepada arti fisik. Kepada arti fisik. Walada melahirkan secara fisik, maulidun kelahiran secara fisik, mauludun anak kecil yang dilahirkan yaitu fisik. Wildatun usus oge namina merujuk kepada fisik. Nah di dia makanya prosedur sadaya. Nah bahwasannya ketika kelahiran Kanjeng Nabi kemudian menggunakan lafaz maulid secara bahasa
maka maulid itu hanya sebatas kaitannya kelahiran Kanjeng Nabi secara fisik. Jadi kalau non fisik, mukjizat, akhlak, perjuangan tidak masuk dalam maulid, itu aslinya. Tapi nyatanya kan gak seperti itu. Di dalam kitab maulid itu disebutkan bukan sekedar kelahiran Kanjeng Nabi secara fisik tok, tetapi juga perjuangan Kanjeng Nabi, akhlakna Kanjeng Nabi, kelebihan Kanjeng Nabi, sifatna Kanjeng Nabi, fadilahna Kanjeng Nabi, bahkan adalah fadilatul Muhammadiyah, sifatul Muhammadiyah, an-nubuwah yang sifatnya non fisik sadayana lebet ke maulid. Maka dan itu seperti contohnya saha Al-Imam Ja'far Al-Barzanji yang memiliki kitab Maulidul Barzanji, itu sadayaknya memasukkan seluruh kelahiran Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, baik fisik atau non fisik. Maka maulid itu akhirnya dimaksudkan bukan sekedar kelahiran fisik, tapi di situ ditulis ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi, itu yang dimaksud dengan maulid. Maka Imam Ja'far Al-Barzanji menuliskan di dalam kitabnya Al-Maulidul Barzanji itu saudara, itu ada kelahiran non fisik dimasukkan. Kalau yang fisik ya jelas. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah. Ini fisik. Min sadafati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna li Mustafa. Ini fisik. Yang non fisiknya ayat deh, contoh syair sebelumnya. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Ini non fisik. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, hakikatnya Kanjeng Nabi yang bersifat Muhammadiyah, makhluk yang terpuji, makhluk yang dipuji. Ini wa idharuhu jisma wa ruham bisurati wa ma'na, dilahirkan, dimunculkan jasadnya Kanjeng Nabi, rohnya Kanjeng Nabi, sisi kemanusiaannya Kanjeng Nabi dan fisiknya Kanjeng Nabi secara sempurna. Ini dilahirkan fisik non fisik. Bahkan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kerinduan kepada Kanjeng Nabi pun dimasukkan ke dalam maulid. Padahal yang namanya orang rindu itu bukan fisik. Imam Al-Busairi juga solawatnya dimasukkan dalam kumpulan di situ berbarengan dengan solawatnya Imam Al-Barzanji dalam satu buku. Padahal itu kerinduannya beliau terhadap Rasulullah. Kata Imam Al-Busairi itu yang terkenal, amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazata dam'an kara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idhami. Ada lagi Imam Al-Barzanji, di dalam kitab Maulidil Barzanji ditemukan Imam Al-Barzanji itu rindu kepada Kanjeng Nabi, mencintai Rasul, pernyataan cinta. Kullu man fi il kauni hamu
Apal tuh? Walahum كغرام واشتياق وحنين. Semua orang rindu padamu, oh Gusti Nabi pujaanku, kan itu. Ini bukan non fisik, tapi disebutkan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, arti maulidun Nabi itu ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu sing kaitannya dengan Kanjeng Nabi, atau lebih dikenal ku urang sadayana bi'tsatun nubuwah atau bi'tsatur rasul, kebangkitan Kanjeng Nabi baik secara fisik ataupun non fisik. Makanya Kanjeng Nabi dengan ajaran Islam kadang-kadang dimaknai sarwa. Kanjeng Nabi dengan Quran dimaknai sarwa. Laqad ja'akumul haqq. Al-haq menurut ulama tafsir maksudnya Kanjeng Nabi. Al-haq menurut ulama tafsir maksudnya Al-Quran. Al-Quran Kanjeng Nabi disebutnya Al-haq. Walaqad ja'akum nurum mubin. Telah datang kepada kalian nurum mubin, cahaya yang bisa menerangkan kalian semua, atau cahaya yang sangat jelas. Maka nurum mubin, sebagian ulama mengatakan nurum mubin ay nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang lagi nurum mubin itu adalah Al-Quran. Kenapa nurum mubin maksudnya Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi adalah nur, anta nurun fauqa nuri, kau adalah cahaya di atas cahaya. Kadang-kadang laqad ja'akum nurum mubin, nur juga artinya Al-Quran, sebab berdasarkan dawuhna Kanjeng Nabi, inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin, cahaya. Maka Al-Quran dengan Kanjeng Nabi itu dimaknai dalam Al-Quran kadang-kadang artosna sarwa. Kunaun sababna, maka maulidun Nabi sama dengan bi'tsatul risalah, bi'tsatul nubuwah, hampir sama dengan nuzulul Quran. Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh Allah maulidun Nabi bukan hanya sebagai fisik, tapi Kanjeng Nabi dilahirkan juga sebagai Nabi, sebagai seorang yang dinanti-nanti, kelahiran kembali, kebangkitan kembali ajarannya baginda Rasulullah dan ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara sekalian, ketika kaitannya dengan Kanjeng Nabi, misinya Allah Subhanahu wa ta'ala tika zaman kapungkur para tos ayah. Termasuk nubuatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenabian Kanjeng Nabi. Ayat sebuah hadis mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan bersabda, ana nabiyyun wa adamu fi tinati. Abdi parantos jadi nabi pada waktu Nabi Adam masih jadi tanah kene. Nabi Adam masih jadi tanah, saya sudah jadi nabi. Maka saudara-saudara sekalian, kebangkitan Kanjeng Nabi tidak terbatas oleh satu tempat dan waktu. Kikawit zaman kapungkur Gusti Allah Ta'ala parantos mengumumkan akan kebangkitan dan kelahiran Kanjeng Nabi sebagai sebuah kebangkitan ajarannya Gusti Allah anu pang akhirna di akhir zaman untuk membenahi seluruh ajaran Allah yang telah diselewengkan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, maka jangan aneh kalau seumpama Gusti Allah menurunkan ayat Al-Quran, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan ketika ada ayat Al-Quran diawali dengan id, maka tafsirnya adalah wadhkuru id. Itu juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, menyadur keilmuan tafsir daripada gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wadhkuru id, ingatlah kalian semua ketika Allah mengambil sumpah perjanjian para nabi para rasul. Nabi rasul dikempalkan ku Gusti Allah Ta'ala dalam satu tempat dalam satu waktu. Jelas tempatnya bukan di dunia, sebab di dunia nabi dan rasul tidak pernah kumpul dalam satu tempat dan waktu. Nabi Adam nggak pernah ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Nuh nggak pernah ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tidak pernah ketemu dengan Nabi Yahya. Di dunia para nabi, para rasul tidak pernah tarah kumpul dalam satu tempat dan waktu tertarah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika kami membuat satu perjanjian para nabi, para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu. Jelas ia tempatnya sanes di dunia. Upami tempatnya sanes di dunia, upami waktosna sanes di dunia, di mana tempatnya iraha waktosna. Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama besar abad ke-3 Hijriah, kitabnya yang paling terkenal adalah Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, mengatakan tempat dan waktunya bukan di dunia, tetapi tempat dan waktunya disebut zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul masih berupa roh kene. Nabi Rasul masih berupa nyawa, Nabi Rasul masih berupa roh, dikempalkan ku Gusti Allah dalam satu tempat waktu untuk diadakan sebuah perjanjian dalam rangka naon? Dalam rangka menyambut, mengumumkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad badai hadir engke di akhir zaman. Kelahiran dan bi'tsatun Nabi, bi'tsatur Rasul, bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sudah diumumkan ku Gusti Allah Ta'ala di kawit zamanul arwah. Wis ngerti beli ngerti, sing penting mantuk-mantuk. Ngantuk ente Bu? Ngantuk tenang-tenang, ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Saya mah udah biasa jadi kiai. Datang di pengajian nggak dikasih makan, ditinggal tidur mah biasa wae, orang mah biasa. Kedah sabar mau jadi kiai NU mah. Hari biasanya umur saya mau cerita, cuma lagi cerita, bukan nyinggung sampean, bukan lagi cerita. Kalau dibuntet di pesantren orang teh upami ayah haul, kiainya dongkap, kiainya enggak diperintah suruh ngomong dulu, kiainya suruh makan dulu, suruh ngopi dulu, biasanya gitu. Enggak lagi cerita, bukan lagi nyinggung ente, bukan. Jadi ente enggak usah tersinggung. Jadi manusia tersinggungan pisan kayak Mbak Alwi ente. Iya biasanya gitu, biasanya di abdi mah dibuntet mah jadi supados kayaknya teh upami ngaos temerena patuangna oge sesep eca kan gitunya. Mempeng gitu tah suruh tuang heula, suruh ngopi heula baru suruh ngomong gitu. Tapi ya memang beda-beda. Saya juga memaklumi kalau di Pegaden beda, di Sukamula beda. Ayah kiai perutnya lagi keroncongan dikasihnya cap badak, ya dimaklumin wae urang namanya adat budaya beda-beda gitu. Iya panitia bisa ngirim orang cap badak-badak itu kangge naon itu nyaruduk patuangan deh bahaya itu teh. Sakit perut itu. Lah saudara-saudara sekalian. Terus
tidur nggak apa-apa. Sebab yang namanya orang sudah tua kalau pengen capek apa udah tidur aja nggak apa. Nanti kalau selesai ngaji, socakna masih nutup, nggak buka-buka, nggak usah dibangunin, digotong aja ke kuburan sekalian beres. Percuma aku hidup, oke percuma. Hidupnya kerjaannya ngantuk terus di pengajian. Tapi tenang wae, sebab upami jalma rawuh di pengajian teh nundutan ini sarua bae. Menang ganja. Makanya cek orang buntet teh kieu. Paling enak iku tekaning pengajian. Merem melek turu tetep oleh ganj. Balik gawa ilmu ake oli ajaran. Apa maning jagong bari mangan bungkusan. Ini yang nggak ngomong dikasih bungkusan lah, orang yang ngomong dikasihnya cap badak. Kumaha ya panitia teh? Teu beres ya panitia na. Leres teu na eta namina sholat. Ayo pada ngaji parek bari ulama. Sapa sing seneng ngaji ganjarane oli su. Sapa sing seneng ngaji ganjarane oli su. Nah, Kiai Buntet kan sering seneng sholawatan. Ini ayat dari sholawat Sunda Pagaden, sayang si sungguh sayang ganteng tara sembayang. Nabi Yusuf ganteng tapi wakal sem. Siti Zulaikha gelis tapi rajin sem. Sholawat Sunda, sholawat Bandung, Garut. Jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Aja kemek rabi loro, rabi siji mangane kurang. Sholawat Pegaden ya mat. Aja kemek rabi loro, rabi siji mangane. Ya ibu-ibu semangat bisa nih Pak. Ini kata orang nih, mlakune wis doyong, wis pantes di apal bisa. Socae wis kabur, wis pantes di gorengkan anjen itu jelas. Awake pada garing pengen kawin apal bisa. Cangkem ora bisa mingkem wis kudu di gorengkan anjen itu kurang ajar ya ibu-ibu tanya. Kata ibu-ibu dah bapak jangan rewel wis pantas dipendem bae rewelnya punya. Kata si bapaknya ngomong, jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Lah apal sadaya. Asal getok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel. Tampang kaya wewe, syukur ngakunya lira mas syukur. Nih ibu-ibu nggak ada yang gorengkan jadi nanti gorengnya lira itu nya syukuran orang nanti yang pakai kudungnya plengsat jelas wewe gombel beneran ya. Tuh istrinya sah pakai kudung bae nggak bisa ya Allah ditarik maning melengsot maning ayo sirah. Ya Allah suka mulia. Bu, kalau pakai kerudung itu lancip-lancipnya ditaruh di tengah, saya aja yang lelaki ngerti apalagi ibu-ibu yang perempuan kok plengsat gitu. Tuh, kalau saya asal bilang kudung, ibu-ibunya pegang kudung kabeh. Iya namina sholawat. Para nabi dikumpulkan ke Gusti Allah Ta'ala dalam satu tempat dan waktu
menurut para ulama mengatakan, saudara-saudara sekalian, yang dikumpulkan ku Gusti Allah Ta'ala bukan Nabi saja, sebagai saksinya nyaeta para malaikat. Malaikat yang pertama kali dipanggil oleh Allah, pimpinan malaikat, panglima, komandan malaikat, ketua umum Dewan Suro Pusat Malaikat PKB nanti gitu. Saha ketua umum Dewan Suro Pusat Malaikat, komandan malaikat, pada waktu eta dipimpin ku seorang jenderal anu panggagahna Bapak Jenderal Profesor Dr. Iblis. Iblis waktu eta belum kafir, masih iman kene. Ya Iblis. Iblis diulem ku Gusti Allah. Ini cek Kang Asep Sunarran kieu cerita kieu. Ya Iblis. Iblis langsung jawab, kita paduka siap kami laksanakan. Ya Iblis, panggil seluruh jajaran malaikat, baik tingkat pusat sampai tingkat ranting. Siga banser bae aya rantingna malaikat. Segera kalian berkumpul dalam upacara istimewa sehubungan aku akan mengumumkan seorang nabi yang paling mulia, seorang makhluk yang paling mulia yang aku ciptakan, kekasihku untuk hidup di akhir zaman. Akan aku umumkan karena akan aku buat perjanjian kepada para nabi sehubungan beliau akan datang di dunia. Segera malaikat dikumpulkan. Wahai Iblis. Iblis diparentahku pangeran ngulem sedayap malaikat. Kita paduka siap kami laksanakan. Mojo semedi sidakep sinupetunggal nutupi dalan wewosongan atau pucuking krono serita madep maringan sonipun muruping dumadi. Angin mangipit ngirit arum-arum lumurang bandarang sari kang orang sumertak kining sakdane katon dadi ngampar sandingi wonoso bumi koncang ganjing langit kelap-kelip kemelutuk gunung pating permucu meletuk sumerampah ingal sonipun lang-lang buono. Kita padua siap kami laksanakan. Sekarang laksanakan hiberdoi. Cek Kang Asep Sunardan gitu. Maksudnya teh ngudangkeun nundutan, maksudnya gitu. Ya jalma teh nundutan we timbok tuana saha ieu teh. Biasanya upami aya jalma nundutan, biasanya malaikat Israilnya dongkap biasanya, Bu. Saudara-saudara sekalian, diulung. Malaikat tempal saudara. Masih nundutan deh. Masih ngantuk deh. Jalma teh rese, ieu teh suka mulia mah ngantuk wae ya teh hidup ternyata. Bapak-bapak dan ibu sadaya. Nah, rantos dikumpulkan sadaya. Diadakan persiapan para malaikat semua untuk memberikan penghormatan kepada Allah sebagai Tuhan yang maha pengembang yang maha kuasa. Malaikat saudara yang memberikan penghormatan, malaikat Jibril langsung, para yang terhormat, Allah pangeran kita, Allah subhanahu wa ta'ala hormat kurang. Sada yang masih dihormat ke Gusti Allah. Sudah seperti itu baru Allah mengatakan di depan para nabi, disaksikan oleh para malaikat, nan cek Gusti Allah, lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika aku akan mengutus kalian hidup di dunia, ketika aku akan berikan engkau untuk sebagai modal, sebagai engkau sebagai nabi dan rasul akan hidup di dunia, kalian akan menjadi nabi dan rasulku hidup di dunia, akan aku beri modal kalian 1 kitab, nomor 2 hikmah. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab yang lainnya termasuk Masahifur Risalah atau Suhufur Risalah, lembaran-lembaran wahyu.
Hikmah di dia maksudnya naun? Maksudnya adalah Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh wal Huffaz, Umdatu Ahli al-Ma'ani wal Alfaz, Al-Musyaghaf fil Ulum bit Tafahum wat Talaqi, Abul Fida Ismail bin Kathir Al-Qurasyi Dimashqi di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan hikmatun di sini disebutkan secara nakirah bukan makrifat, maka hikmah di sini maksudnya mukjizat. Kalian akan mendapatkan kitab, kalian akan mendapatkan mukjizat untuk membuktikan bahwa kalian itu benar sebagai utusanku untuk menuntun umatmu ke jalan yang benar. Akan aku berikan kitab, kalian akan hidup di dunia menjadi nabi dan rasul menuntun umat manusia. Aku beri kitab dan mukjizat kepada kalian. Allah berfirman seperti itu. Kata Allah kemudian, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum." Setelah kalian hidup di dunia menjadi nabi dan menjadi rasul, punya umat yang berbeda-beda, waktu tempatnya beda. Aku beri kitab, aku beri mukjizat. Aku umumkan kepada kalian, "Tsumma ja'akum rasulun." Aku pastikan bahwa seorang rasul akan datang setelah kalian semua. Di akhir zaman, sifatnya adalah musaddiqul lima ma'akum, yang meluruskan ajaran kalian. Membenarkan, meluruskan ajaran kalian. Allah mengumumkan seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqul lima ma'akum di depan para nabi, para rasul pada waktu zamanul arwah. Nabi rasul masih berupa roh. Siapa gerangan rasul yang diumumkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Kata Al-Imam Syahir, wal bahru zakhir wal syekhul kabir wal bahru zakhir khatibu awliya'il warithina fil awwal wal akhir muhyil haqqi wad dini ala taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Tai Al-Hatimi Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan rasulun musaddiqul lima ma'akum adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi urang sadaya. Nah, parantos disebutkan ku Gusti Allah di kawit zamanul arwah ieu masyarakat Subang Sukamulya kedangertos kehebatan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saudara-saudara sekalian, di kawit zaman kapungkur diberikan sifat ku Gusti Allah taala musaddiqul lima ma'akum, meluruskan ajaran, membenarkan ajaran, mendudukkan pada tempatnya. Maka Allah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut adalah kitab Al-Quran, yang berasal daripada Alkitab yang ada di atas ilmu Allah, ilmu Gusti Allah Ta'ala. Diturunkan Alkitab menjadi kitab Zabur, diturunkan Alkitab menjadi kitab Taurat, diturunkan Alkitab menjadi kitab Injil, diturunkan Alkitab menjadi kitab Al-Quran. Maka kitab Al-Quran ini asalnya dari Alkitab ilmunya Allah yang ada di atas. Maka Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitab, alkitab itu ay hadzal kitab, kitab Al-Qur'an, sebab sarua yang ada di atas dengan yang ada di Al-Qur'an eta sarua. Wis ngertos-ngertos nu penting unggut-unggutan beres. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, maka Al-Quran memiliki sifatnya persis seperti baginda Rasul. Apa sifatnya Al-Quran? Tasdiqan lima baina yadai. Tasdiq itu masdar daripada saddaqa yusaddiqu tasdiqan, yang melahirkan isim fa'il musaddiqun. Rasulullahnya musaddiqun lima ma'akum. Al-Qurannya tasdiqan lima baina yadai. Ada sebuah misi untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Ada sebuah misi kebangkitan Kanjeng Nabi. Ada misi dari Allah untuk meluruskan sesuatu yang tidak benar, untuk meluruskan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap agamanya Rasulullah, terhadap Rasul-Rasul dan para nabinya Allah. Sejarahnya, nasabnya, ajarannya diluruskan oleh Rasulullah. Ini ada sebuah proses bahwa di saat Allah memberikan petunjuk kepada umatnya lewat para nabi,
maka terjadi satu tragedi yang luar biasa. Apa? Pembunuhan para nabi, fitnah terhadap para nabi, caci maki terhadap para nabi, merendahkan para nabi dan para rasul, bahkan membunuh para nabi para rasul, menyelewengkan ajarannya, menyelewengkan cerita dan sejarahnya, termasuk menyelewengkan nasabnya para nabi para rasul. Maka tampillah Allah menampilkan Rasulullah untuk mengklarifikasi itu semua. Namanya musaddiqul lima ma'akum. Makanya kalau ada ulama Nusantara, ulama pribumi, lahir dari pesantren kampung, yaitu adalah pesantren Nahdlatul Ulama, Kiai Al-Haj Imaduddin Al-Bantani, meluruskan ajaran, meluruskan sejarah, meluruskan makam, meluruskan buru'ah dan harga diri, meluruskan nasabnya baginda Rasulullah SAW tentang masalah kaitannya dengan Bang Ali. Jangan kita caci maki seperti orang Yahudi, tetapi beliau meneruskan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sama. Kita jangan mencaci maki. Kita yang mencaci maki itu anti ilmu, itu seperti orang Yahudi nanti. Saudara-saudara sekalian, zaman dahulu terjadi satu penyelewangan di ajaran-ajaran Allah, maka Allah perlu menurunkan seorang Rasul musaddiqul lima ma'akum. Orang Yahudi menyelewengkan ajarannya Allah. Allah menurunkan kitab Taurat. Mereka membuat kitab selain Taurat, namanya kitab Talmud. Kitab Talmud itu adalah isinya dongeng-dongeng yang mereka kumpulkan dari mbah-mbah mereka. Khurafat-khurafat, cerita-cerita khayalan dan karangan mereka, seolah-olah mereka adalah klan yang paling hebat, seolah-olah mereka adalah klan yang tersuci, seolah-olah mereka adalah wakil daripada Tuhan. Bahkan Taurat pun diinjak-injak, bahwa Taurat dengan Talmud lebih mulia Talmud. Allah mengatakan ikuti Talmud, jangan ikuti Taurat. Talmud diciptakan oleh orang Yahudi untuk mendandingi Taurat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, awas, celakalah bagi orang-orang yaktubunal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab, mereka mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu orang Yahudi Talmud untuk mendandingi Taurat. Sama-sama kita, masyarakat bingung, ini mana yang benar? Ini Talmud katanya dari Allah, Taurat katanya dari Allah. Bikin bingung, ada tandingan. Sekarang banyak tandingan. PWI Laskar Sabilillah ada tandingannya. Gambarnya gambar Jawa, ada sekarang di Ba'alwi buat Ahibba, itu gambarnya Jawa. Dulu zamannya Kanjeng Nabi buat masjid, orang munafik dan Yahudi buat masjid juga. Tapi isinya beda. Ada lagi di Nahdlatul Ulama terjadi, ada Jakman NU, mereka buat Jakma. Sehingga kalian bingung mana yang benar. Nah, ini memang seperti itu. Ya, kalian pilih aja. Gunakan akal dan pikiran kalian yang sehat, gunakan hati yang bersih. Ini saudara-saudara kalian. Ini ada benar. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah makhluk suci Allah, yang lain adalah budak-budak kami. Ubahnya seperti binatang, boleh disiksa, boleh dibunuh, boleh dihabisi, boleh diinjak, boleh direndahkan. Itu ajaran Talmud, merendahkan selain Yahudi. Ajaran Talmud. Sehingga jangankan orang biasa setingkat Nabi Musa, setingkat Nabi Daud, setingkat Nabi Ibrahim, itu tidak selamat dari cacian mereka, tidak selamat dari merendahkannya mereka terhadap para nabi, bahkan tidak tanggung-tanggung. Wa yaqtuluna al-anbiya. Mereka membunuh para nabi. Nafsu, serakah, hubbud dunya. Orang Yahudi menyelewengkan agama Allah di zaman kapungkur. Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Tapi mereka mengaku nahnu abdallah wa ahibba'uh. Kami adalah putra-putra Allah yang selalu dibela oleh Allah. Kami tidak akan masuk neraka. Wa ahibba'uh, kekasih-kasih Allah tidak akan masuk neraka. Walaupun kami itu bermaksiat, walaupun kami berzina, walaupun kami meninggalkan sholat, walaupun kami membunuh, tidak akan masuk neraka. Karena kami adalah kekasih Allah. Orang Yahudi. Semuanya rendah, semuanya binatang, semuanya budak. Kecuali dia.
Mereka pengen dihormati oleh orang lain, tapi mereka tidak mau menghormati orang lain. Awas, hati-hati kalian. Makanya kalau seandainya menurut kajian ilmiah, kesimpulan ilmiah tes genetika, yang namanya klan Ba'alwi itu genetikanya Yahudi. Kalian pelajari sifatnya, apakah ada sifat itu pada mereka. Merendahkan orang lain, tidak mau menghormati orang lain. Mereka pengen dihormati, tapi nggak mau menghormati. Kiai-kiai Subang, orang Subang nggak mau. Yang penting mereka harus, orang Subang harus menghormati saya, tapi saya tidak boleh menghormati. Subhanallah. Makanya hati-hati kalian. Saya minta hati-hati kalian. Makanya saya mengharapkan supaya di Subang diadakan kebangkitan rakyat dan masyarakat Subang. Pasundan tidak boleh kalah sama orang lain. Pasundan itu mulia, Pasundan itu segalanya, Pasundan itu awal daripada sebuah peradaban yang ada di Jawa Barat. Bahkan ada yang mengatakan termasuk seluruh yang ada di Nusantara. Sunda itu tua. Maka dari itu nilai Sunda jangan dirusak. Kalian tuh orang Sunda memiliki nilai yang sangat tinggi peradabannya. Jangan diselewengkan sama orang-orang yang jahil, yang gak ngerti agama, gak ngerti filsafat. Saling membunuh kalian, saling caci maki. Kiai Ustadz dijelek-jelek, dicaci maki, diinjak-injak harga dirinya. Ini bukan nilai filsafat Pasundan, ini jelas. Ini ada intervensi dari yang lain. Betul lah betul. Makanya untuk supaya Pasundan jangan sampai kalah. Betul apa kata Kang Deddy Mulyadi, jangan sampai kalah. Pasundan harus tegak. Pasundan itu harus kuat. Maka dari itu saudara-saudara kalian, secepatnya di Subang diadakan pergerakan pembentukan PWI Laskar Sabilillah sampai ke tingkat ranting. Jangan sampai teledor. Untuk membentengi muruah harga diri masyarakat Sunda nu aya di Subang. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Ini saudara-saudara kalian. Maka Allah menurunkan di dalam Al-Quran, ya Muhammad. Kalau mereka mengatakan mereka itu adalah kesayangan Allah, tidak mungkin Allah itu memasukkan kami ke dalam neraka. Katakan Muhammad kepada mereka, tanya kepada mereka, sejak kapan mereka memiliki perjanjian dengan Allah? Apakah mereka membuat perjanjian dengan Allah? Mana perjanjiannya? Sehingga mereka dijamin masuk surga, sehingga mereka itu katanya dijamin tidak masuk neraka. Mana perjanjiannya? Tanya Muhammad, kul ya Muhammad. Katakan Muhammad. Makanya di dalam ayat Al-Quran banyak kul. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab mereka. Karena mereka harus dijawab. Kalau tidak dijawab, maka kesesatan mereka akan menyelimuti seluruh kehidupan manusia. Harus dijawab. Termasuk masalah Ba'alwi harus dijawab. Anda senang tidak senang harus ada jawaban. Karena ini adalah penyelamatan terhadap agama, penyelamatan terhadap baginda Rasul, penyelamatan terhadap negara dan bangsa. Betul lah betul. Gak ada cerita saudara. Maka PWI Laskar Sabilillah dibentuk oleh saya tidak takut sama siapapun kecuali Allah dan Rasul. Jangan takut kan. Korbankan semuanya. Untuk Rasulullah, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara. Jangankan cuma harta. Nyawa pun, bahkan darah pun. Kalau memang bumi pertiwi dan baginda Rasul memanggil kita untuk menumpahkan darah, kita tumpahkan darah. Karena ini penyelamatan. Jangan sampai masyarakat ini jadi korban. Saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian. Pada waktu zaman dulu. Kami adalah kesayangan Allah. Cinta Allah. Kata Allah mengatakan, Muhammad katakan kepada mereka. Kalau mereka itu merasa dari kesayangan Allah, kenapa Allah mengazab mereka? Mengazab mereka, menyiksa mereka di dunia dan di akhirat. Apakah mungkin Allah itu menyiksa kekasihnya? Enggak mungkin. Jadi bohong itu Muhammad, bohong itu. Itu diklarifikasikan oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Maka orang Yahudi ngamuk. Maka yang orang itu ngejaknya perang, ngejaknya berantem. Karena argumentasinya kalah. Karena bukti real data al-haq dipegang oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Yahudi kelabakan sebab ketahuan belangnya. Saudara-saudara, ini kehebatan Rasulullah. Maka umatnya harus mewarisi Rasulnya. Berani bicara benar. Kebenaran itu harus memerlukan keberanian.
kalian tidak berani menyuarakan kebenaran. Buat apa kalian jadi orang pintar dan alim kalau ujung-ujungnya tidak berani mengatakan yang benar? Saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, termasuk fitnah yang terjadi pada para nabi dan para rasul dijawab oleh Allah, oleh Rasulullah. Zaman dahulu orang Yahudi kalau menfitnah luar biasa, menyebabkan orang lain kalau dengar fitnahnya mesti benci. Ya memang tujuannya gitu, fitnah itu dilontarkan supaya orang itu benci kepada orang yang difitnah. Contoh Nabi Daud difitnah apa? Daud merebut istri orang. Masya Allah. Daud berzina dengan istrinya orang. Kalau kalian mendengarkan cerita ini, mesti kalian benci kepada Nabi Daud. Ketika benci kepada Nabi Daud, Anda sudah keluar dari iman. Ini bahayanya Yahudi. Diklarifikasi oleh Allah, Daud itu termasuk Nabi yang suci, Nabi yang bersih. Tidak ada cerita itu dikarang. Cerita yang aslinya seperti ini, kata Rasulullah. Diceritakan oleh Rasulullah. Maka orang Yahudi ngamuk-ngamuk. Orang Yahudi mengatakan Muhammad pemecah belah Quraisy. Muhammad ini adalah menghancurkan kehidupan orang Arab. Tadinya akur, sekarang hancur gara-gara Muhammad. Diam dalam kebatilan sama dengan kehancuran. Betul? Diam dalam kebatilan sama dengan kehancuran. Makanya kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Mereka takut akan fitnah. Katakan Muhammad, mereka sudah betul-betul jatuh dalam fitnah. Apa? Ada ketidakbenaran kalian diam, itu sudah fitnah udah. Nabi Sulaiman dikatakan gembong penyihir. Ada cerita iblis. Pada waktu itu iblis menampakkan dirinya jadi seorang tua, syekhun kabir, ada orang tua ya, yang pakai udeng-udeng, pakai gamis, pakai jubah, sehingga orang nggak tahu kalau itu iblis. Jenggotnya panjang, bawahnya tasbih. Padahal itu iblis. Kemudian iblis itu ceritanya memiliki catatan-catatan ilmu sihir dalam buku. Buku itu dimasukkan di bawah singgasananya, kursinya Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman meninggal. Jadi yang memasukkan di bawah kursinya Nabi Sulaiman dipendam, itu iblis yang memasukkan. Tetapi yang menfitnah juga iblis. Yang menfitnah Nabi Sulaiman penyihir ya iblis juga. Ini yang disebut playing victim, buat sendiri, mitnah sendiri. Gaya iblis zaman sekarang sudah banyak. Saya ingat kejadian kemarin di Pemalang. Mereka yang membawa senjata, membawa golok, membawa parang, bahkan orang-orang jualan di pinggir, ternyata golongan FPI itu ternyata bawa golok, bawa parang, bawa batu. Mereka yang membawa senjata, tapi mereka yang menfitnah PWI Laskar Sabila yang membawa senjata. Ingat, dulu sudah ada siapa? Gaya metode iblis, model kayak gitu. Hati-hati. Urusan keselamatan Anda dunia akhirat. Urusan keselamatan kalian dunia akhirat. Model seperti ini. Jangan diamini orang Pegaden. Allah, anjing di payunan Allah bahaya. Gak bener ini. Membunuh sesama umat Islam. Membantai sesama umatnya Rasulullah dan rakyat. Lalu saudara-saudara sekalian. Lah. Kemudian saudara-saudara sekalian. Setelah iblisnya itu kemudian memendam buku itu, kemudian iblis mengatakan, mengumpulkan masyarakat. Kata iblis apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, kalian tahu bagaimana Nabi Sulaiman itu hebatnya, kerajaannya luar biasa. Dedemit binatang sedayakna kumpul, sedayakna nurut sedayakna. Apakah kalian tahu rahasianya kenapa Sulaiman itu hebat? Kata masyarakat mengatakan, waduh kami nggak tahu Syekh. Apa itu Syekh? Iblis menampakkan dirinya, waduh kayak orang besar, berjenggot, dia bawa tasbih, bawa jubah, pakai udeng-udeng. Masyarakat tidak tahu kalau itu adalah iblis.
Kata iblis mengatakan untuk membuat fitnah apa? Istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Bongkar sesuatu yang di bawah singgasana kursinya Nabi Sulaiman. Kalian akan tahu. Fastakhraju, maka masyarakat membongkarnya. Begitu bongkar ditemukan kitab sihir. Terfitnah Nabi Sulaiman. Dicaci maki Nabi Sulaiman, direndahkan Nabi Sulaiman, difitnah Nabi Sulaiman, dipojokkan Nabi Sulaiman dengan caranya iblis. Subhanallah. Tapi Allah tidak tidur. Allah enggak tidur. Mana yang benar, mana yang salah, tahu. Akhirnya masyarakat terfitnah dengan membawa kitab sihir. Masyarakat berteriak, ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata kerajaan dan kehebatanmu berasal dari sihir ini Sulaiman. Sejak itu Nabi Sulaiman dicap gembong penyihir ratusan tahun, lebih daripada 1000 tahun. Terasa fitnah itu mengalir. Pada waktu zamannya baginda Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada umatnya beberapa nabi yang harus diimani. Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, kemudian Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Hud. Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sambil tersenyum Rasulullah. Orang Yahudi berteriak, Muhammad tukang sihir. Sihirnya dari Sulaiman, gembong penyihir. Jadi zaman 1000 tahun lebih, orang Yahudi fitnahnya masih tetap ngalir di mulutnya. Subhanallah. Astagfirullah. Apa kalian mau terjerumus dalam fitnahnya orang Yahudi? Hati-hati kalian. Urusannya agama Allah, jangan merasa benar sendiri. Kaji semuanya. Kaji semuanya. Wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah cukup memberikan ayatnya. Ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. La'allakum tatafakkarun. Berpikir kalian. Pikir, jangan marah, mikir. Selamat. Tapi kalau enggak mikir, fanatik, tidak akan selamat kalian. Kadzalika wajadna aba'ana, maka Allah mengatakan awalau kana aba'ukum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Tidak boleh fanatik, pikir benar apa tidak. Itu Allah. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Akhirnya Allah memberikan klarifikasi tentang Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Rasulullah memberikan penegasan, Yahudi salah. Nggak boleh diikuti orang Yahudi. Kenapa? Nabi Sulaiman itu nggak salah. Bukan gembong penyihir. Yang membuat fitnah Nabi Sulaiman sebagai gembong penyihir adalah syaitan dan iblis. Mereka yang mengajari manusia untuk berbuat sihir. Diklarifikasi. Ini namanya musaddiqul lima ma'akum. Termasuk membenahi nasabnya para nabi. Rasulullah meluruskan nasabnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diselewengkan oleh orang Yahudi sehingga orang Nasraninya percaya. Yang pertama kali menyelewengkan sebetulnya misi orang Yahudi itu. Apa? Sulaiman itu katanya adalah ibnullah, putranya Allah. Nasabnya diselewengkan, putranya Allah. Bahkan ada yang mengatakan orang Yahudi, Isa bin Yusuf. Siapa ini Yusuf? Bukan Yusuf Nabi Yusuf, tapi Yusuf An-Najjar. Asalnya dari Nigeria, seorang kulit hitam. Pada waktu itu bersama dengan Siti Maryam jadi orang khodam marbot Masjidil Aqsa yang ditugaskan oleh orang tuanya untuk menjaga Masjidil Aqsa. Yusuf seorang yang soleh, Siti Maryam seorang yang solehah. Tidak mungkin tidak pernah bertemu. Tapi ketika Siti Maryam
Dikehendaki oleh Allah punya anak tanpa bapak, Nabi Isa. Siti Maryam sudah ketakutan, takut ada fitnah. Begitu hamil, subhanallah, orang Yahudi berteriak, Maryam berzina dengan Yusuf. Subhanallah. Yahudi sering berteriak melontarkan fitnah dari masa ke masa. Sarua, karakter watakna sarua. Makanya kalau terjebak pada fitnah Yahudi, maka anjen sadayakna tidak terasa akan menjadi pengikut Yahudi. Gak akan selamat dunia dan akhirat. Siti Maryam berzina katanya, ya Allah. Sampai detik ini ada orang yang mengatakan Isa bin Yusuf, berarti artinya Nabi Isa itu hasil hubungan gelapnya Siti Maryam dengan Yusuf. Dianggap anak zina, Pak. Diklarifikasikan oleh Allah. Nabi Muhammad menentang seluruh apa yang telah berlaku di kalangan masyarakat. Mengatakan Nabi Isa itu putra Allah. Nabi Isa adalah anak hasil zinanya Yusuf. Nabi Muhammad tampil dengan gagahnya. Tidak punya rasa takut. Tidak punya rasa khawatir. Al-haq harus ditegakkan. Nabi Isa itu adalah anaknya Siti Maryam. Diceritakan sampai Allah di dalam membela Rasulnya menurunkan surat khusus tentang masalah Nabi Isa, disebut surat Maryam. Itu kehebatan Allah dan Rasulnya. Nah, di sini saudara-saudara kalian, ini namanya musaddiqul lima ma'akum. Kalau seumpama ceritanya para nabi itu penting, kalau nasabnya para nabi itu penting, apalagi ceritanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi nasabnya Rasul. Sampean jadi kiai jangan coba-coba mulutnya mengumbar satu kesalahan. Apa? Saya nggak mau ikut-ikut dalam masalah bab nasab. Bagi saya itu nggak penting. Subhanallah. Yang ada kaitannya dengan Rasulullah dianggap tidak penting. Mana hatimu, Kiai? Mana imanmu, Kiai? Mana cintamu kepada Rasul, Kiai? Penting yang kaitannya dengan Rasulullah itu. Kalian buka kitab Siratun Nabawiyah, kalian buka kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, kalian buka kitab riwayatnya Imam Bukhari, Ashabu Kutubis Sittah, termasuk juga Imam Abu Dawud, Ibn Nasa'i, Imam Tirmidzi, semuanya termasuk Imam Muwatta, Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta. Ma yata'allaqu bi Rasulillah, satu yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi penting orang Subang. Sahabat itu dicatat sandalnya Kanjeng Nabi warnanya apa, bentuknya bagaimana. Kanjeng Nabi kalau pakai pakaian warnanya apa, senangnya apa, cara pakai pakaiannya kumaha. Kanjeng Nabi baca doa naon. Kanjeng Nabi kalau cara jalannya bagaimana, cara bangun dari tidur bagaimana. Rasulullah kalau duduk bagaimana caranya, duduk menemui tamu, duduk kalau mau makan bagaimana caranya. Rasulullah kumaha caranya jalan. Kanjeng Nabi itu kumaha kopiahna. Kanjeng Nabi itu sarungnya apa, warnanya naon. Kanjeng Nabi itu upami tidur teh kumaha. Kanjeng Nabi caranya tidurnya Kanjeng Nabi doa nak naon, setelah bangun doa nak naon, diperhatikan kepada sahabat. Kanjeng Nabi kalau mau makan bagaimana? Kalau mau makan, makannya Kanjeng Nabi dengan makannya orang Subang itu beda. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq nangis pada waktu mengingat Rasulullah, sambil menangis kata sahabat Abu Bakar, fa innama akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udmi wahid. Kalian jangan enak-enak makan. Kanjeng Nabi itu sepengetahuan saya selama hidupnya, kalau makan, kalau tuang, eta laukna cuma hiji we, cuma hiji laukna. Makan tempe, sayur nggak diambil, ambil sayur, tempe dipinggirkan. Kalau panggil, seumpama kepanggil lauk, ya ambil lauk, laukna wungkul, tapi yang lain tidak diambil, cuma hiji, eta Kanjeng Nabi. Makanya awas ustadz dengan kiai kalau habis ngaji kemudian makan lauknya banyak, berarti Abu Jahal gitu jelas. Leres itu. Cara tuangna Kanjeng Nabi kumaha? Cara minumna Kanjeng Nabi ngaleutna kumaha? Doana naon? Cara tidurnya Rasulullah, sifat wudu'i Rasulillah, sifat wudu'nya Rasulullah, sifat janabati Rasulullah, junubnya Rasulullah kumaha? Kanjeng Nabi cara mengumpulkan istri nagarwa nakumaha. Lurus itu. Sebelum kumpul Kanjeng Nabi katanya kalau sama istrinya dirayu dulu, dipuji dulu istrinya. Oh itu cantik bagaikan bidadari. Berdoa dulu, sudah polda panjang baru itu berkumpul. Kira-kira
Suami anjen begitu apa enggak? Apa langsung jos aja? Kebanyakan ekstra jos anjen. Leres itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana? Cara buang air kecilnya, cara buang air besarnya, bagaimana ceboknya? Dicatat sadaya kepada sahabat. Sebab naon? Sebab ini ma yata'allaqu bi Rasulillah, sesuatu yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan agama. Anjen jadi pangersa, jadi ustadz kiai mengatakan, ini nasab, masalah nasab enggak penting bagi saya. Berani anjen bicara begitu? Mulut saya enggak berani. Sebab itu kaitannya dengan Kanjeng Nabi na urang. Faham? Jangan bicara begitu. Jangan barangkali dengan bicaranya cukup simpel, sedikit, tapi keriduan Allah akan dihilangkan oleh Allah. Tidak akan turun keriduan Allah. Menganggap tidak penting sesuatu yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi. Mentang-mentang anjen jadi muhibbinnya Habib, mentang-mentang anjen cinta kepada Habib, muridnya Habib, anjen berani mengatakan tidak penting. Subhanallah. Kalau begitu saya tanya, Anda itu muridnya Habib dan umatnya Kanjeng Nabi bicara begitu? Laras enggak? Jangan bicara. Ini penting, sangat penting sekali. Saudara-saudara kalian. Sampai ubannya baginda Rasulullah SAW, ubannya Kanjeng Nabi teh, sahabat apal. Kanjeng Nabi pada waktu umur sekian tahun, uban waktu sakit, ketinggalan iya ubannya ayah sekian. Pada waktu Kanjeng Nabi wafat, ubannya tidak lebih daripada sekian. Apal uban. Itu uban, itu cara-cara berjalan, itu sandal, itu sarung, itu cara duduknya Rasulullah. Dicatat sedayaku para sahabat, tidak ada yang luput karena sahabat menganggap penting al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah, menganggap penting dengan sesuatu yang berkaitannya dengan Rasul. Sahabat anjen jadi ustadz, jadi kiai mengatakan tidak penting. Sejak kapan kalian bicara begitu? Gak boleh, penting itu Pak. Anjen jadi umat Kanjeng Nabi, jangan terlalu fanatik sama seseorang. Ini penting, masalah penting. Saudara-saudara kan, maka dari itu saudara-saudara sekalian, ma'yata'allaqu bi Rasulillah ini sangat penting. Kenapa? Kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan akhlak. Kalau seumpama menyambungkan intisab kepada Rasulullah bil haq dengan benar, insya Allah akhlaknya Rasulullah akan turun. Betul lah betul. Tapi kalau intisab menisbatkan kepada Rasulullah sebagai cucunya Rasulullah bil batil, dengan kebatilan, maka akhlaknya Rasulullah tidak akan turun. Bahkan justru kutukan Allah akan dimunculkan, ditunjukkan kepada masyarakat. Nih orang palsu ini. Makanya ketika Ki Imaduddin Al-Bantani dan saya dan termasuk ulama-ulama muda NU menggelorkan satu transformasi kehidupan keberagamaan, khususnya berkaitan dengan kalangan Ba'alwi, itu bil ilmi, dengan ilmu, bukan dengan fitnah. Kalau ilmu posisinya ada di baginda Rasul, bil ilmi disebut fitnah, berarti orang yang bicara menfitnah itu adalah yatahawwad, bertingkah seperti orang Yahudi. Ilmu disebut fitnah, fitnah disebut hidayah. Secara nasab sudah dibuka. Kitab yang dibaca oleh Ki Imaduddin Al-Bantani bukan 1-2 kitab, lebih dari 300 judul. Saya saja 180 judul lebih. Membaca semuanya terbuka. Wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menunjukkan ayatnya, siapa itu Ba'alwi, bagaimana di Hadramaut, bagaimana di Teraim, bagaimana doktrinnya, bagaimana ajarannya, bagaimana menurut pendapat ulama, bagaimana nasabnya, sudah diketahui, dibuka oleh Allah, dipandang di mata saya, di matanya Ki Imaduddin, yang ini harus tahu seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum Nahdiyin, warga NU, la'allakum tatafakkarun. Kita harapkan supaya kalian mampu berpikir dengan cerdas. Memang sulit karena doktrinasinya sudah 100 tahun. Cukup sederhana saja. Ba'alwi
secara ilmu nasab, secara filologi, Profesor Dr. Menahim Ali dan teman-temannya termasuk ilmu genetika, para pakar genetika yang ada di luar, yang ada di dalam, dan ilmu genetika tes DNA itu dipakai di negara-negara Islam termasuk Saudi, termasuk Jordan, Mesir, Maghrib dan semuanya, Malaysia dan kita juga pakai. Tes DNA itu sama dengan uji laboratorium, sama dengan golongan darah. Anjing golongan darahnya O, ada yang A, ada yang AB. Kenapa? Karena orang tuh beda. Kalau seumpama ada golongan darah O punya penyakit lambung, berarti obatnya ini. Kalau ada golongan darah A lambung, obatnya ini. Enggak sama obatnya. Sebab kalau seumpama sama-sama ngelihat penyakitnya sama-sama lambung, golongan darahnya berbeda. Yang golongan darah A punya obat ini diminum ke golongan darah O bisa keracunan, dan itu bukti ada yang keracunan. Karena golongan darahnya beda. Makanya orang kalau mau haji, kalau mau umroh wajib tes golongan darah supaya dokter tidak salah memberikan obat. Kalau Anda tidak mau percaya kepada hasil tes DNA, ilmu pengetahuan saintifik, Anda tidak usah percaya sama golongan darah Anda. Golongan darah dites paling 2 jam kena, tapi tes DNA 20 hari. Keluarga saya sudah dites DNA, alhamdulillah. Sudah dites DNA, sudah kan? Bukan dalam rangka apa, cuma dalam rangka hanya tahu aja. Dan ternyata 97% C1. Itu bukan dari saya, itu dari Allah, dan saya tidak merasa bangga atau sombong. Saya hanya ingin jadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Memang para asyraf, para syarif itu tidak pernah membanggakan diri, apalagi sampai menjual nasab. Na'udzubillah min dzalik. Kita itu sama, kita sebagai umat yang Kanjeng Nabi. Dan saya yakin yang C1 bukan sekedar saya, bukan sekedar keluarga buntet. Yang C1 itu adalah genetikanya Kanjeng Nabi dan Nabi Ibrahim. Saya yakin para ajengan, para pangresa Pasundan, sadaya kaitannya dengan Wali Songo, sadaya dzurriyyatur Rasul, nutfatul nubuwah ayat. Makanya hati-hati pada pergerakan Ba'alwi ini. Pangresa ajengan, walau kanat irunguhum blesekan wa kulituhum buseman, insya Allah mereka adalah min dzurriyyatir Rasul. Saudara, cuma yang namanya syarif dengan sajid itu ya memang begitu. Memang gak pernah nonjolin sendiri, ya ngalah aja. Karena apa? Bahaya kalau ditonjol-tonjol, apalagi dibuat fanatik ya. Kayak Ba'alwi itu, ayo ikut sama ini, ikut sama Habib. Nanti akhirnya ikut sama Habib, udah nggak usah, suruh sholat juga nggak mau. Sholat itu adalah ciptaan jinnya anak, cintanya Nabi Muhammad. Kalau anak nggak perlu sholat masuk surga. Ada tuh Ba'alwi yang bilang kayak gitu. Nah ini harus diperhatikan. Model kayak gitu, saya minta orang Pegadaian jangan diikuti. Itu bahaya agama kalian dunia akhirat. Walaupun kalian muhibbin kepada Ba'alwi, cintai Ba'alwi seadanya, tapi doktrinnya jangan diikuti. Kita mu'asyarah bainan nas bil akhlak saja. Pergaulan secara akhlak harus, tetapi doktrin jangan diikuti, ajaran nggak boleh ikut kalian, karena bahaya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian akidahnya. Maka saudara-saudara sekalian, ketika dicangkokkan dengan batil, maka batil. Maka ketika Ba'alwi itu ngotot ingin dijadikan setujunya Rasulullah, padahal nasabnya itu nggak karu-karuan. Banyak cangkokan, sini nyangkok, sini nyangkok, sini gagal, nyangkok sini lagi gagal, nyangkok ini gagal, nyangkok ini gagal, gagal lagi. Persis seperti di Indonesia gitu. Wali Songo adalah habaib. Begitu ditelusuri ternyata bukan Ba'alwi, mau Ba'alwi di Ponorogo, Ba'alwi semua. Kiai-kiai nanti di Indonesia Ba'alwi semua. Padahal Ba'alwi itu datangnya sama juga dengan golongan masyayikh, golongan Al-Katiri, At-Tamimi, Basalama bin Su'aib bin Arfan. Itu sama golongan masyayikh orang Arab Yaman. Tapi orang Al-Katiri, At-Tamimi tidak pernah mengklaim Indonesia milik At-Tamimi. Atau seumpama para ulama kayak Indonesia adalah darahnya darah At-Tamimi, darah Al-Katiri, nggak ada, kaya. Tapi Ba'alwi itu mengklaim semuanya. Ini yang jadi masalah. Dan ternyata klaimnya sangat bohong, tidak sesuai dengan fakta dan sejarah. Saudara-saudara, makanya di sini akidahnya bisa rusak. Ada seorang Ba'alwi mengatakan bahwa kalau kalian minta itu tidak
Nggak usah kepada Allah, cukup melalui mbah saya saja. Sebutkan nama Habib ini, bin ini, bin ini, biar Habib ini yang menyampaikan kepada Allah. Ini bahaya, ini doktrin penggiringan semacam itu. Betul lah, betul. Tawassul di Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Tetap minta kepada Allah, minta kepada Allah. Akhirnya banyak yang memuja kuburan-kuburan mereka. Ya Habib ini, saya punya kesulitan ya Habib ini. Didoktrin oleh Ba'alwi dengan cerita-cerita yang enggak benar. Katanya ada seorang mengatakan, begitu lagi ada kerepotan, lagi punya utang, lagi apa, banyak masalah. Begitu masuk mereka menjerit, memanggil nama Habib ini, begini. Saya itu ada punya ini, punya masalah, tolong saya. Begitu keluar kamar semua masalahnya beres semua, utangnya dibayar semua. Mati kutu kalian, otak kalian. Agama kalian bisa hancur kalian. Ini cerita enggak benar, Pak. Dalam rangka mengangkat klan mereka seolah-olah mereka di atas kalian, padahal mereka tidak di atas kalian. Justru ajengan Panglesa Pasundan lebih hebat daripada mereka, karomahnya lebih nyata karena betul-betul agamanya Allah. Betul. Jangan mau diselewengkan Pasundan. Saya orang Sunda, saya tidak mau masyarakat Pasundan diselewengkan agamanya. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, dan kemunculan PWI Laskar Sabilillah adalah dari Jawa Barat. Maka Jawa Barat harus lebih kuat daripada yang lainnya. Saudara, rusak akidahnya. Mbah saya bisa mi'raj 70 kali semalam, bukan dalam mimpi. Kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qusairi termasuk para ulama yang lain tentang masalah mi'raj yang dimaksudkan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami seperti as-salatu mi'rajul mu'minin, itu adalah misrab, pengalaman spiritual bil basirah, bukan bil jism, bukan bil jasad. Tapi kalau Ba'alwi tidak, dia cerita saya dimi'rajkan oleh Allah. Ada yang mengatakan mbah saya itu mi'raj, begitu sampai di Sidratul Muntaha kambingnya juga masuk, sampai keledainya mbah saya itu apal, sama gang-gang yang ada masjid, jalan-jalan masjid sampai ke bumi itu apal, alamatnya apal, jadi kayak Google Map. Itu keledainya Habib hebat bener. Itu buruknya Kanjeng Nabi kalah. Wah, keledainya itu bisa masuk Sidratul Muntaha. Ingat, Rasulullah ketika mau mi'raj itu buruk tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Diturunkan oleh Allah, suruh dititipkan di Baitul Ma'mur, langit nomor 7. Tapi ini Mbak Ali mengatakan bahasanya, keledainya, kudanya masuk ke Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, ngapain kuda iki manjing-manjing meneh, mana metuk ini, kuda tuling ising lepong nih ngendek. Ngarang baik Mbak Ali ku ngarang, si model kia ya anjen percaya, baik gitu Mbak. Percaya sih anjen gitu. Percados itu ilmu apa khurafat itu? Itu karomah apa khurafat? Itu khurafat, nggak benar. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kanjeng Nabi mi'raj sekali dalam hidup. Mbah mereka mengatakan bahwa saya mi'raj 70 kali sehari. Semalam 70 kali, gimana bolak-baliknya Pak? Coba pikir. Makanya begitu, makanya Allah mengatakan awalau kana aba'ukum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau doktrin mbah-mbah kalian itu tidak masuk akal, apa kalian mau ikut? Ya memang banyak yang enggak masuk akal, Pak. Mi'raj semalam 70 kali bolak-baliknya kumaha. Berarti Kanjeng Nabi kah? Pada waktu mbah saya itu ngajar ilmu nahwu sorof, datang para sahabat termasuk Rasulullah juga datang menenteng kitab Alfiyah, menenteng kitab nahwu sorof. Jadi Kanjeng Nabi belajar nahwu sorof sama Habib. Masya Allah, tega itu Habib bicara begitu. Makanya ini harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, masyarakat Subang habis agama anjir. Betul lah betul. Dibiarkan apa diluruskan Pak Sundan? Dibiarkan apa diluruskan? Dibiarkan apa dihentikan? Harus dihentikan. Ayo kita bareng-bareng Pak Sundan, bangkit sadaya. Selamatkan itu agama daripada rakyat Pasundan, masyarakat Pasundan. Selamatkan tanahnya supaya tidak diklaim oleh mereka.
Karena klaim kuburan palsu, klaim sejarah itu bukan fitnah, itu bukan hoax, tapi benar, itu terbukti ada. Kalian jangan takut membela negara, membela bangsa, membela agama. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, doktrinnya luar biasa, Pak. Syariatnya juga dihancurkan. Ada oknum Habib. Itu muhibbinya meninggal. Begitu muhibbinya meninggal, dia bilang, ya fulan bin fulan, ane tahu ente nggak pernah sholat, ane tahu ente nggak pernah puasa Ramadan, ane tahu ente senangnya mabok, ane tahu ente senang perempuan, main perempuan, tapi ane tahu ente senang sama anak, senang sama Habib, insya Allah berkah sama Habib. Kalau ente ketemu dengan mungkar nakir, tolong sampaikan surat anak kepada mungkar nakir. Suratnya diselipkan di bawah kepalanya si mayit. Itu Mbak Alwi, ada mungkar nakir disurati, Pak. Kumaha itu? Saya mah nembe keweru ana menusa nyurati malaikatku. Masya Allah, kenapa enggak sekalian aja buat grup WA isinya malaikat Israel, mungkar nakir, malaikat sadaya, malaikat tak. Masya Allah, kacau kalau begini. Tolong sampaikan ini kepada mungkar nakir. Tolong sampaikan dan ente masuklah ke surga tanpa hisab, jaminannya anak. Menjamin masuk surga sama pengikutnya, Pak. Subhanallah. Kanjeng Nabi saja tidak berani menjamin. Kanjeng Nabi tidak berani menjamin kalian masuk surga. Masya Allah. Urusan masuk surga, urusan kersanya Gusti. Bukan urusan kepengenan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga kepengen paman-pamannya itu masuk surga, tapi Allah tidak berkenan. Abu Jahal itu pamannya Kanjeng Nabi, Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi, saudara-saudara pengen Kanjeng Nabi, tapi Allah nggak berkenan, menangis. Maka kata Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak saya berikan kekuasaan untuk bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai walaupun keluarga kamu. Tapi Allah memberikan hidayah kepada Allah yang Allah kehendaki. Kepada manusia yang Allah kehendaki. Itu urusan Allah. Makanya Kanjeng Muhammad mengatakan, ya Bani Hashim. Wahai Banu Hashim. Wahai Bani Abdul Muttalib. Wahai Banu Abdul Muttalib. Hati-hatilah kalian semua, jagalah diri kalian dari api neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak akan mampu menyelamatkan kalian di depan Allah ketika kalian yang punya salah. Sampai wasiat kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, ittaqillah Fatimah, i'mali, beramallah, ibadah, taatlah kepada Allah. Fa inna abaki, karena sungguh bapakmu, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Kalau kamu berbuat salah, apa enggak bisa menolong kamu, paling bisa menangis. Itu Rasulullah. Bisanya Mbak Ali menjamin orang yang tidak pernah sholat, orang yang suka mabok, orang yang senangnya main perempuan, jaminan cinta kepada Habib bisa masuk surga. Hancur agama kalian. Masya Allah, ada apa di Indonesia ini? Makanya marilah kita sadari, kita bergerak dengan secara santun, tetap menggunakan akhlakul karimah. Mari kita bersih-bersih terhadap doktrin mereka sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit, tidak usah terlalu frontal, sedikit demi sedikit. Berdasarkan akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Ini doktrin. Artinya apa? Kalau ini didengar atau didoktrin diajarkan oleh anak-anak kita yang masih muda, yang masih belum mengerti agama, seolah-olah sholat nggak penting, seolah-olah puasa Ramadan tidak penting, mabuk teler nggak jadi masalah, main perempuan nggak jadi masalah, yang penting ikut sama Habib bisa masuk surga tanpa hisab. Hancur agama kalian. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pertemuan di Maulid ini ada barokahnya untuk kalian dan untuk bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Saya berwasiat kepada kalian, takutlah kepada Allah. Hati-hati terhadap doktrin-doktrin mencaci makinya. Para alim mencaci maki ulama kiai, hati-hati kalian. Mencaci maki Indonesia bangsa kita, hati-hati. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.